kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya tegaskan, saya akan memimpin bersama saudara Gibran, akan mengayomi, akan melindungi, akan membela seluruh rakyat Indonesia. Apapun sukunya, apapun kelompok etnisnya, apapun rasnya, apapun agamanya, apapun latar belakang sosialnya, seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tanggung jawab kami untuk menjaga kepentingannya. Kami akan menyusun tim pemerintahan yang terdiri dari putra putri terbaik bangsa Indonesia. Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kemarin di tanggal 14 Februari 2024, tepatnya pada hari Rabu, maka telah diadakan Pesta Demokrasi Indonesia, yaitu memilih calon pemimpin nasional, yaitu presiden dan wakil presiden. Dan kita bersyukur telah berjalan dengan baik, telah berjalan dengan lancar, dan sesuai dengan hasil sementara dan hasil dari quick count itu yang membuat satu survei bahwa Prabowo Gibran yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini, ya, mereka memenangkan satu putaran di mana mereka mencapai 58%. Ini adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan benar juga yang telah disampaikan oleh kubu-kubu sebelumnya, oleh kubu Prabowo dan Gibran, mengatakan bahwa Pilpres akan diadakan satu kali putaran. Dan terbukti bahwa kemarin, setelah dilakukan satu pemilihan umum, maka Prabowo Gibran mendapatkan lebih dari 50% suara, mengalahkan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Nah, setelah diadakan satu pemilu teman-teman, maka Prabowo Gibran menyampaikan pidato mereka, tepatnya kemarin pada malam hari. Dan kita lihat bagaimana dengan pidato yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, selaku yang memenangkan kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Pidato kemenangan Prabowo sebut pemilu Indonesia terbesar di dunia. Calon Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kemenangannya menyebut pemilu 2024 ini merupakan kontestasi politik terbesar di dunia yang menurutnya berlangsung dengan baik. Kita bersyukur karena diakui sebagai pemilihan umum terbesar di dunia, atau pemilu kita laksanakan dengan aman, tertib, sejuk, dengan tidak ada ketegangan dan kekisruhan di seluruh wilayah Nusantara yang kita cintai, ujar Prabowo dalam pidato kemenangannya Rabu 14 Februari 2024. Nah, kita tahu teman-teman bahwa Prabowo Subianto ini sudah berkali-kali ikut dalam kontestasi, mulai menjadi mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama dengan Megawati pada saat itu. Kemudian dia juga mencalonkan diri sebagai presiden, melawan Pak Jokowi, dan dia 2 kali kalah di dalam melawan Pak Jokowi. Dan terakhir dia bersama dengan anak Pak Jokowi sendiri, yaitu Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai presiden dan Gibran sebagai wakil presiden. Dan hasil mereka sangat-sangat memuaskan, di mana mereka meraih suara sebesar 58%. Lanjut Prabowo
mengaku bersyukur atas perolehan quick count di mana semua lembaga survei termasuk yang berseberangan dengannya telah menunjukkan bahwa Prabowo Gibran menang satu putaran. Menurutnya hal ini tidak terlepas dari pengaruh anak-anak muda yang setia mendukung Prabowo Gibran. Dia mengakui anak-anak muda inilah yang menjadi pendukung kunci pasangan itu. Ya, memang benar teman-teman bahwa pemilih anak-anak muda di tahun ini sangat besar sekali, mencapai 50% lebih. Nah, dan sesuai dengan sebelumnya hasil-hasil survei juga mengatakan bahwa Prabowo Gibran ini adalah yang mewakili anak-anak muda, ya, karena Gibran masih bisa dikatakan masih anak muda karena di dalam usianya yang tidak begitu tua, tetapi dia mewakili anak-anak muda di seluruh Indonesia, dan terbukti bahwa anak-anak muda memilih dia sebagai calon presiden atau yang memenangkan Pilpres tahun 2024 ini. Ya, meski belum dinyatakan secara resmi memperoleh kemenangan, Prabowo mengatakan pihaknya akan mulai menyusun tim pemimpin pemerintahan. Di sisi lain, Prabowo juga menggarisbawahi bahwa quick count bukanlah hasil final sehingga masyarakat masih perlu menunggu hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum KPU. Ya, memang benar teman-teman bahwa hasil quick count ini bukan hasil yang final. Yang hasil finalnya adalah dengan keputusan KPU nanti. Tetapi keputusan KPU tentu diambil dari hasil quick count dan juga dari hasil TPS di seluruh Indonesia. Dan pasti ya Prabowo Gibran yang akan menang karena lebih dari 50%, dan Pilpres ini ya kalau 50% lebih maka hanyalah satu putaran. Ya, Ganjar Mahfud kalah dan Anies Muhaimin kalah juga. Saudara-saudara sekalian, kita harus tetap menunggu hasil resmi KPU. Kita yakin demokrasi Indonesia berjalan dengan baik, ujar Prabowo. Diketahui data survei quick count yang dilakukan oleh lembaga survei Poltreking Indonesia pada pukul 21.30 WIB dengan data masuk sebesar 92% menunjukkan bahwa perolehan suara sudah dipimpin oleh pasangan calon nomor urut 2. Adapun paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terhitung sudah meraup suara sebanyak 59,29%. Kemudian angka ini disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Gus Muhaimin dengan 24,34% suara. Sementara di posisi terakhir pada pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara sebesar 16,37%. Nah, teman-teman, ini satu di luar dugaan karena ya Ganjar Pranowo yang berada di posisi ketiga, ya, di mana Ganjar Pranowo adalah capres dari PDI Perjuangan, dan kita tahu bahwa PDI Perjuangan merupakan partai terbesar juga di Indonesia. Tetapi berbanding terbalik dengan apa yang diperoleh oleh Ganjar Mahfud, ya, bahwa mereka berada di nomor urut ketiga yaitu 16,37%, sedangkan Anies Muhaimin ya 24,34% suara, dan Prabowo ini ya sudah mencapai lebih dari 58% yaitu 59,29%. Nah, teman-teman, kita bersuka dan bersukacita bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan baik, ya, dan tentu kita menunggu hasil dari keputusan KPU supaya nanti ya ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya, teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.